Halo Sobat Edson, salam pintar. Apa kabarnya nih? Jumpa lagi bersama saya Kak Tiar, tutor kimia Edson.id. Di video kali ini, kita akan membahas materi tentang menentukan nilai delta H dengan hukum Hess. Kalian sudah siap? Sahabat Edson, di dalam termokimia terdapat istilah yang disebut sebagai entalpi, di mana entalpi adalah total panas pada suatu zat pada keadaan tekanan tetap. Nah, entalpi ini merupakan suatu energi, di mana energi sulit untuk dihitung. Yang bisa dihitung adalah perubahan energinya. Ya, makanya entalpi atau entalpi dengan simbol H ini tidak bisa dihitung, tidak dapat ditentukan nilainya. Tidak dapat ditentukan. Tentukan nilainya. Nah, yang dapat ditentukan adalah perubahan entalpinya. Ya, yang dapat ditentukan adalah delta H atau perubahan entalpinya. Perubahan entalpi. Nah, delta H ini atau perubahan entalpi merupakan fungsi keadaan. Di mana maksudnya adalah fungsi keadaan ini, delta H, hanya bergantung dengan keadaan awal dan keadaan akhirnya saja. Ya, jadi delta H adalah fungsi keadaan atau fungsi posisi juga bisa, fungsi keadaan. Ya, di mana delta H ini hanya bergantung dengan posisi awal dan posisi akhirnya. Bergantung dengan kondisi awal, dan kondisi akhir. Oke ya, seperti itu. Nah, salah satu cara untuk menghitung atau menentukan nilai delta H adalah menggunakan hukum Hess. Nah, hukum Hess ini dia membahas perhitungannya berdasarkan delta H, ya, standarnya itu adalah sebagai fungsi keadaan gitu. Jadi menurut hukum Hess, nilai delta H suatu reaksi, nilai delta H atau perubahan entalpi suatu reaksi, ya, tidak bergantung pada mekanisme reaksinya. Melainkan bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksinya. Oke ya, jadi seperti ini menurut hukum Hess. Jadi nilai delta H suatu reaksi itu tidak bergantung pada mekanisme reaksinya, melainkan bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir reaksinya. Jadi maksudnya adalah tidak peduli bagaimana jalannya suatu reaksi tersebut, ya, tapi yang dilihat hanyalah keadaan awalnya apa dan keadaan akhirnya, ya. Seperti itu. Oke, contohnya adalah seperti ini. Jadi kalau misalkan ada suatu reaksi, ya, reaksi A menjadi D, oke ya, menjadi D. Oke. Ketika A ini menjadi D, ini dia delta H-nya, ya, perubahan entalpinya adalah delta H1. Ya, di mana delta H1 ini adalah mewakili reaksi A menjadi D. Tetapi ada jalan lain ketika A mau menjadi D. Caranya adalah A berubah dulu jadi B. Oke. Berubah dulu jadi B. Nah, ini delta H-nya adalah delta H2.
Oke, dan selanjutnya B-nya itu berubah lagi jadi C. Berubah lagi jadi C. Ini delta H-nya delta H3. Dan selanjutnya C-nya baru berubah jadi D. Ya, ini delta H-nya adalah delta H4. Oke, seperti itu. Jadi, ketika A mau menjadi D, caranya itu bisa, cara yang paling mudah, yang paling simpel adalah A langsung berubah jadi D. Tapi ada jalan lain nih. Jalan lainnya adalah A berubah dulu jadi B dengan delta H-nya delta H2. Kemudian B ini berubah lagi jadi C dengan delta H3 dan C baru berubah jadi D. Jadi tetap A-nya bakal jadi D, tapi jalannya berbeda. Nah, hukum Hess menyatakan bahwa jalan yang berbeda-beda ini akan sama aja nilainya ya, selama kondisi awal dan kondisi akhirnya itu sama. Jadi maksudnya seperti apa? Ketika A menjadi D, itu perubahan entalpinya adalah delta H1. Delta H1. Oke ya, seperti itu. Nah, delta H1 ini itu sama saja ya, sama saja dengan penjumlahan entalpi-entalpi reaksi A menjadi D dengan beberapa tahapan. Misalnya A menjadi B itu adalah delta H2. Oke, delta H2. Kemudian B menjadi C itu adalah delta H3. Delta H3. Kemudian C menjadi D itu adalah delta H4. Ya. Oke, seperti itu. Nah, pembuktiannya bagaimana? Pembuktiannya adalah misalkan gini. A menjadi B. Oke ya, ini delta H-nya adalah delta H2. Oke ya, seperti itu. B menjadi C, itu delta H-nya adalah delta H3. Oke ya. Dan C menjadi D, delta H-nya adalah delta H4. Kalau reaksi ini kita totalin, ya, reaksinya kamu totalin nih, ya, kamu totalin. Nah, di sini pastinya kan kalau yang jumlahnya sama dan posisinya berlawanan, satu reaktan satu produk, itu coret aja, ya. Kayak misalnya ini B sama B, coret, coret, coret. C sama C, coret, coret. Ya, artinya ketika ditotalin tahapan reaksi ini akhirnya adalah tetap A menjadi D. Ya kan? Tetap A menjadi D. Dengan delta H yang kita totalin. Delta H2 ditambah delta H3 ditambah delta H4 ya. Ya, yang mana ini adalah untuk reaksi langsungnya A menjadi D, delta H-nya adalah delta H1. Jadi jalannya berbeda tapi perubahan entalpinya tetap sama ya. Terbukti ya. Ini sama saja, delta H1 sama dengan delta H2 plus delta H3 plus delta H4. Oke. Jadi intinya hukum Hess ini nilai delta H itu tidak bergantung pada mekanisme reaksinya, tapi yang bergantung adalah keadaan awal dan keadaan akhirnya saja. Sahabat Edson, untuk lebih memahami dalam menentukan nilai delta H menggunakan hukum Hess, kita akan mengerjakan soal berikut ini. Oke ya, di sini ada contoh soal, soalnya adalah sebagai berikut. Diberikan data termokimia sebagai berikut. Di sini ada reaksinya, ada dua reaksi. Karbon ditambah O2 menjadi CO2, delta H0-nya sama dengan minus 394 kJ. Kemudian 2CO ditambah O2 menjadi 2CO2, delta H0-nya sama dengan minus 565 kJ. Perubahan entalpi delta H pembentukan 56 gram CO, MrCO-nya sama dengan 28 pada keadaan standar adalah titik-titik. Oke ya, jadi pertanyaan di sini adalah delta H pembentukan 56 gram CO. Ya, saya tulis lagi di sini delta H untuk pembentukan 56 gram CO. Oke ya, ini berapa? Pertama-tama, karena ini ditanyakannya adalah delta H untuk pembentukan CO, kalian harus bikin dulu reaksi pembentukan CO. Nah, masih ingat kan reaksi pembentukan itu? Oke, reaksi pembentukan kan berarti produknya adalah yang mau dibentuk. Misalnya ini pembentukan CO nih. Nah, produknya berarti adalah si CO. Nah, berarti ini tanda panah. Oke ya, kemudian di sini CO. Oke. Nah, kemudian kita bikin reaktannya adalah unsur-unsurnya. Karbon unsurnya adalah karbon, C gitu ya. Sementara oksigen dalam unsur bebas adalah O2, molekul O2. Oke.
kita bikin reaksi pembentukan, berarti ini koefisiennya harus 1. Nah, berarti O2-nya yang menyesuaikan. Di sini kita kasih setengah. Oke. Pertama-tama, kalian harus mencari delta H pembentukan dari CO. Nah, reaksi ini delta H-nya tuh berapa? Ya. Caranya gimana? Nah, caranya adalah menggunakan hukum Hess tadi, gitu ya. Intinya, hukum Hess adalah jalannya reaksi itu tidak dipedulikan. Yang penting adalah keadaan awal dan keadaan akhir. Artinya, gampangnya seperti ini. Kita menyesuaikan, ya. Kita menyesuaikan reaksi pada soal ya, reaksi yang diketahui gitu aja ya, yang diketahui dengan reaksi yang ditanya. Reaksi yang ditanya. Kita sesuaikan, samain gitu ya. Nah, patokannya adalah si reaksi yang ditanya ini gitu. Nah, reaksi yang ditanya itu adalah siapa? Ya ini yang mau kalian cari delta H-nya, yaitu karbon tambah setengah O2 menjadi CO. Oke. Kita sesuaikan ya. Sesuaikan karbonnya itu dia maunya adalah sebagai reaktan dan jumlahnya 1. Nah, sekarang kalian lihat di dua reaksi yang diketahui ini, mana yang ada karbonnya? Nah, yang ada karbonnya itu adalah reaksi yang pertama kan, sudah jelas tadi kelihatan yang pertama. Oke, di situ posisinya sudah di reaktan dan jumlahnya juga sudah 1. Artinya reaksi yang pertama itu tidak perlu diapa-apain. Reaksinya tetap. Reaksi tetap ya. Oke, kemudian reaksi yang kedua. Diapain? Kita lihat lagi reaksi yang ditanya. O2 ya, kan kita udah melihat C, kita lihat O2. Nah, O2 masih ada di reaksi yang pertama dan ada di reaksi kedua. Kalau suatu zat ini yang pada soalnya gitu ya, terus ada di dua reaksi, maka kalian nggak usah lihat, nggak usah dipikirin, dinantiin aja dulu, ditunda dulu ya, ditunda dulu perhitungannya. Jadi kita lihat yang spesifik hanya ada pada satu reaksinya gitu. Seperti misalkan CO. CO itu hanya ada di reaksi yang kedua, ya kan? Nah, berarti itu yang kita lihat. CO dia minta ya, soal ini minta dia berada sebagai produk. Sementara di sini CO-nya masih sebagai reaktan. Nah, gimana caranya dari reaktan menjadi produk? Ya, reaksinya kita balik. Reaksi dibalik, reaksi balik, dibalik ya, dibalik. Setelah dibalik kan diputar nih CO-nya. Nah, tapi jumlahnya di sana 2, sedangkan soal maunya 1. Berarti setelah dibalik, diapain lagi? Kasih treatment lagi, dibagi 2, reaksi dibagi 2 ya. Setelah balik bagi 2. Oke. Nah, ini artinya perubahannya seperti ini. Kita akan tulis ya perubahan reaksinya. Perubahan reaksinya. Oke, sekarang reaksi yang pertama dulu. Ini reaksinya tetap, berarti kalian sudah tidak perlu diapa-apain, tulis aja lagi ya. CO2 di mana ini delta H-nya adalah minus 394. Kalau tidak diapa-apain atau reaksinya tetap, ya delta H-nya juga nggak berubah ya. Oke. Yang kedua itu kan reaksinya dibalik. Kalian balik ya CO2. Jadi 2 CO2 di sini, kemudian dibagi 2. Berarti saya tulis setelah dibagi 2 dan setelah dibalik ya. Nah, ini berarti jadi CO2. Karena kan sudah dibalik, kemudian dibagi 2. Nah, kemudian yang produknya berarti jadi CO. Kan 2 CO, saya bagi 2 lagi ya. Jadi CO. Oke, O2-nya saya bagi 2, ditambah setengah O2. Oke ya, kita lihat lagi. Ya, betul, setengah O2 ya. Oke. Delta H0-nya itu kalau misalkan dia dibalik, delta H-nya akan berubah tanda. Yang tadinya negatif akan menjadi positif. Berarti plus 565. Dan itu reaksinya dibagi 2. Berarti delta H-nya akan ikut dibagi 2. Oke ya. Nah, sudah kita tulis perubahannya. Sekarang kita totalin perubahan reaksi ini. Kita totalin. Oke. Nah, prinsipnya adalah jika kalian menemukan senyawa yang sama tapi posisinya berlawanan, satu di reaktan, satu di produk, dengan jumlah yang sama, kalian bisa coret
gitu. Seperti ini, CO2 sama CO2 itu kan satu di reaktan, satu produk, jumlahnya sama. Berarti kalian coret gitu ya. Selanjutnya di sini ada zat yang sama nih. Sini 1O2, di sini setengah O2. Berarti kalian bisa kurangin 1 dikurang setengah, ya kan? Kayak matematik biasa aja, 1 dikurang setengah berarti nanti di sini sisa setengah O2 ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah ditotalin gitu, kalian tinggal turunin ke bawah. Di sini C plus setengah O2 menjadi CO. Delta H-nya ya kalian totalin juga, yaitu si min 394, saya tulis di bawah sini ya. Min 394 ditambah 565 per 2. Nah, nanti di sini kalian akan mendapatkan delta H0-nya sama dengan minus 111,5 kilojoule. Oke ya, seperti itu. Nah, kalian bisa lihat, ternyata setelah di perubahan reaksinya, itu totalnya sama aja kan, reaksi yang di sini dengan reaksi yang diminta soal. Nah, makanya seperti itu. Hukum Hess, jalannya reaksi tidak dipedulikan, yang penting keadaan akhirnya bakalan tetap sama, gitu. Oke. Berarti dari sini ini belum selesai karena ini reaksinya delta H untuk reaksi pembentukan 1CO ya. Sementara pertanyaannya adalah pembentukan 56 gram CO. Artinya kalian butuh molnya dia nih. Molnya berapa dari 56 gram ini? Kalian cari dulu. Molnya sama dengan 56 gram dibagi, oke ya, dibagi dengan berapa? Dibagi dengan MR dari CO, yaitu 28 ya. Konsep mol biasa aja, gram per MR. Oke, 56 gram dibagi 28 itu kan berapa? Itu 2 mol. Sehingga delta H pembentukannya, berarti delta H yang dicari adalah delta H untuk 2 mol. Ya, untuk 2 mol. Oke. Di sini untuk 1 molnya adalah min 111,5. Kalau untuk 2 mol berarti kalian tinggal kaliin aja. 111,5 dikali 2 ya. Dimana 111,5 kali 2 itu adalah minus 223 kilojoule ya. Sehingga jawabannya delta H pembentukan 56 gram CO pada keadaan standar itu adalah min 223 kilojoule. Jawabannya adalah yang C. Oke, begitu ya sobat, salah satu contoh penerapan dari hukum Hess untuk menentukan nilai perubahan entalpi. Sahabat Edson, demikianlah pembahasan materi tentang menentukan nilai delta H dengan hukum Hess. Mudah bukan? Sampai jumpa lagi di video berikutnya bersama Kak Tiar. Jangan lupa belajar dan salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!